Selamat pagi teman-teman. Jadi topik kali ini saya akan membawakan mengenai bagaimana memaksimalkan income kita di masa bulan ramai closing property. Jadi seperti kita ketahui semua bahwa sebetulnya masa paling ramai di dalam setiap tahunnya di properti itu adalah sekarang-sekarang ini. Jadi biasanya kan orang ngomong ber ini sudah mulai hujan, ya kan? Nah, ber itu mulai September, Oktober, November, Desember. Ini adalah puncak-puncaknya transaksi properti. Jadi ini adalah bulan-bulan yang dimana kita semua itu nunggu bahwa orang itu akhirnya memutuskan pembelian properti itu biasanya di bulan-bulan tersebut, ya kan? Nah, jadi saya mengharapkan dari teman-teman juga tidak sampai lengah. Jadi, saya ada kerjaan dulu Pak, yang lain nanti saya kerjakan properti. Nah, jangan salah. Jadi kalau teman-teman memang seperti itu, fokuskan bulan September sampai dengan Desember ini, fokus kerjakan properti. Karena di bulan-bulan tersebut kita ngelihat semuanya, dari trafficnya, dari closingannya, teman-teman lihat sendiri di grup itu luar biasa. Jadi teman-teman sekarang itu teman-teman lihat sendiri mulai dari bulan kemarin Agustus itu banyak sekali terjadi closing, baik itu secondary ataupun primary. Jadi teman-teman saat-saat sekarang nih jangan tolak-toleh ya. Oke. Jadi mengapa bulan September sampai dengan Desember kita harus konsentrasi tinggi supaya income kita maksimal? Karena memang kebanyakan aktivitas bisnis atau aktivitas pembelian properti itu terjadi di 4 bulan terakhir ini, ya kan? Karena seperti teman-teman ketahui, kapan hari saya juga pernah dengar tuh, 17 Agustus kemarin itu adalah hari tanggalan merah terakhir di sisa bulan sampai dengan Desember, ya kan? Nah, seperti kita tahu kan bulan-bulan Januari sampai dengan first semester itu kan banyak sekali liburan. Bulan April kita sudah memasuki bulan puasa, habis itu sudah libur lebaran. Habis itu di bulan Mei hampir setiap minggu ada tanggalan merah. Jadi akhirnya aktivitas properti itu juga sedikit banyak ya terganggu. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat nih, setelah 17 Agustus sampai dengan sekarang, itu sudah tidak ada tanggalan merah. Nah, terus juga lebaran besarnya, libur lebaran besarnya juga sudah terlewati. Terus juga kenaikan sekolah, biasanya kan untuk kebutuhan sekolah, dan ini juga sudah lewat. Nah, jadi kebanyakan konsentrasinya user ini untuk beli properti itu ada di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Apalagi di bulan Desember tuh, semua orang mengejar transaksi supaya tidak kelewat tahun. Nah, karena kalau kelewat tahun, pajaknya juga sudah akan berubah. Maka dari itu, teman-teman nih, di bulan-bulan 4 bulan ini, itu jangan sampai lengah. Karena juga secondary-nya aktivitasnya naik, ya kan? Banyak orang mau transaksi properti, terutama jual beli. Kalau di first semester itu kan masih banyak sewa ya. Kalau sekarang sewa jalan, jual beli juga jalan. Nah, terus juga primary-nya, seperti teman-teman juga tahu, primary-nya juga launching-nya banyak nih. Saya sampai kelabakan, ya kan? Karena launching-nya, developer melaunching properti itu hampir semua mau launching properti, ya kan? Nah, seperti yang teman-teman tahu aja ya, sekarang yang launching berapa banyak, ya kan? Hampir setiap minggu ada yang namanya PK, ya kan? Nah, maka dari itu, kalau teman-teman nih mau memaksimalkan income Anda di 4 bulan ini, harus konsentrasi, ya. Oke, next. Oke, jadi di sini itu saya menggambarkan itu ada yang satunya adalah yang berwarna biru, ya kan. Jadi saya pengen nih bertanya nih, jadi tolong dibuka mic-nya aja. Siapa dari teman-teman yang suka warna merah? Silakan. Jadi ini supaya interaktif nih. Online paling paling susah membuat orang interaktif.
Siapa yang milih warna merah? Mungkin taruh aja di situ tuh, di apa itu? Di chatnya, pilih merah atau pilih biru. Silakan, saya tunggu. Jadi tidak usah bersuara. Jadi teman-teman langsung chat aja di situ. Siapa yang pilih warna merah dan siapa yang pilih warna biru nih, supaya semuanya interaktif nih. Silakan. Ada enggak chatnya? Di Warna sini kan biru. ada. Di chat aja Bu. Oke, biru. Ah, ini Bu Pak Yosa biru. Nah, siapa yang pilih warna biru dan siapa pilih warna biru? Ya kan? Silakan chat biru. Oh, teman-teman biru. Waduh, ngeki biru semua nih, tim biru nih. Tim biru menang nih. Ya kan? Wah, ini semuanya biru nih. Ya kan? Oke, tidak ada satupun tim merah nih. Semuanya pengen jadi tim biru kelihatannya. Waduh, biru semua. Oke. Nah, jadi saya percaya semua dari Anda itu pengennya pilih biru, ya kan? Nggak ada ya, kelihatannya saya tadi lihat di sini nggak ada yang merah ya. Jadi merah itu closingan Anda seperti roller coaster, ya kan? Hari apa itu bulan Agustus, waduh booming, closingnya banyak. Bulan Septembernya nggak ada closing, jadi turun ke bawah. Nanti kira-kira bulan November naik lagi, bisa 5 closing. Bulan Desembernya nyelam lagi, ya kan? Nah, pasti dari kita semua tidak ingin hal itu terjadi. Pasti dari kita semua pengen yang seperti grafik biru, ya kan? Karena tadi semuanya pilih biru. Karena biru itu artinya bulan Agustus Anda closing 4, bulan September 3, bulan Oktober closing 5, bulan Desember closing 4 katakanlah. Nah, lebih menyenangkan daripada seperti grafik yang merah. Semua pasti setuju. Oke, ya kan. Jadi di sini kan banyak yang bilang pasti biru. Nah, siapa sih yang suka hidup kayak roller coaster? Ya kan, teman-teman pasti di sini banyak yang siapa yang di sini nggak pernah main roller coaster? Ya kan, saya itu paling takut itu main roller coaster. Ya kan, apalagi modelnya yang kayak digambarin ini. Naik segitu tinggi kemudian diturunkan dari bawah, rasanya jantung itu mau copot. Ya kan, jantung itu rasanya hilang gitu loh. Waduh, saya wis paling geli kalau sudah suruh naik roller coaster. Bayangkan, ya kan, Bu Airin fobia ketinggian, ya kan. Bayangkan nih, kalau income kita seperti roller coaster, deg-degan enggak sih? Ya kan, bulan ini ada duit, bulan depan enggak ada. Bulan depan lagi ada duit, bulan depannya enggak ada. Hidup deg-degan ya, tapi mungkin kata orang deg-degan itu apa ya, bikin orang itu hidup lebih bergairah ya. Siapa tahu ada dari teman-teman yang pengennya seperti itu. Tapi menurut saya ya hidup seperti itu, hidup dalam penuh dengan kegelisahan atau kewaspadaan itu tidak enak lah. Kita pengen hidup yang lebih stabil. Maka dari itu hari ini saya akan ngomong kepada Anda bagaimana kita mempunyai closing seperti garis biru tersebut. Jadi di sini saya akan men-sharing kepada Anda bagaimana cara membuat income kita lebih stabil di sisa tahun 2022. Bagaimana caranya? Ya kan, penting sekali membuat stabil. Karena kalau sudah stabil, Anda kerjanya tenang, yang di rumah juga tenang karena Anda setiap waktu itu mempunyai income yang stabil. Banyak dari orang-orang di luar sana menganggap bahwa bisnis broker properti atau bisnis agent properti inilah bisnis yang nggak stabil. Itu salah menurut saya. Semuanya itu bisa dibuat stabil, asal kita tahu bagaimana caranya. Nah, jadi caranya itu bagaimana? Caranya adalah kuncinya adalah di kata diversifikasi, ya kan? Jadi kan ada orang ngomong, jangan taruh telurmu di satu keranjang. Nah, itu namanya diversifikasi. Jadi kita itu sebagai agen properti perlu mendiversifikasi income atau diversifikasi pola kerja kita di properti. Pak, tanya Pak, diversifikasi apakah maksudnya kita diversifikasi bisnis? Oh no 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 no. Diversifikasi artinya di properti, bukan misalnya Anda buka stand bakso lah, itu kan diversifikasi. Ya, itu memang diversifikasi, itu namanya diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis itu Anda harus hati-hati karena resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan diversifikasi income atau diversifikasi pola kerja
kita di properti. Jadi di properti itu juga kita bisa diversifikasi. Jadi contohnya bagaimana? Jadi pada waktu awal Rewet Diponegoro berdiri, itu kita itu terkenal dengan kantor secondary. Jadi mainnya secondary terus. Nah, tetapi seperti kita ketahui bahwa kalau secondary, biasanya nih ya, marketing itu kalau misalnya nih bulan Agustus nih banyak closingan. Nah, bulan depannya itu bisa turun seperti roller coaster. Kenapa? Karena teman-teman marketing yang closing di bulan Agustus kebanyakan ngurusi transaksinya. Jadi bulan September yang terjadi apa? Bulan ngurusi transaksi. Nanti bulan Oktobernya naik lagi. Nanti bulan Oktobernya turun lagi. Jadi income kantor juga bisa seperti roller coaster, ya kan? Kalau kita tidak diversifikasi. Maka dari itu saya hari ini memperkenalkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mendiversifikasi income atau diversifikasi pola kerja Anda di properti. Jadi bagi marketing secondary. Nah, di sini jadi ada untuk marketing primary, ada untuk marketing secondary. Jadi saya akan membagikan tips dan cara-cara bagaimana Anda bisa diversifikasi. Nah, bagaimana diversifikasi bagi marketing secondary? Nah, pemain secondary atau marketing secondary itu harus ambil yang namanya opportunity dari primary, di mana di bulan-bulan ini sedang banyaknya launching. Nah, jadi begini. Kebanyakan orang-orang secondary itu males ngetat primary. Kalau saya pendapat saya itu sayang. Karena sebetulnya kalau Anda sudah bisa closing secondary, closing primary itu jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya saya bilang nih, closing secondary dengan closing primary itu tingkat kesulitannya lebih susah closing secondary. Karena faktor X-nya itu banyak. Kalau primary tinggal jual gambar, layout, Anda paham set plan, harga juga sudah fix, orang langsung beli. Beda sama secondary, waduh saya nggak cocok di rumah ini, tolong carikan lagi, cari lagi. Nah, maka dari itu saya bilang kita sebagai marketing secondary itu sangat disayangkan kalau melewatkan kesempatan closing primary. Kita harus ambil kesempatan memasarkan primary di masa-masa sekarang. Karena sekarang terus terang aja nih, saya juga kalau melihat primary sekarang itu sangat menggiurkan. Apalagi ya bukan sebagai kantor ya, tetapi sebagai Anda sebagai marketing, bayangkan tuh ya, kalau sebelum pandemi namanya BLT, jualan properti harga 300 sampai 500 juta, BLT-nya berapa? 3 juta, 2 juta, paling banter 5 juta. Ya kan? Sekarang jualan 3 juta, 4 juta, BLT bisa 10 juta. Ya kan? Bisa 13 juta, bisa 15 juta. Nah, jadi teman-teman kendari harus bisa mengambil kesempatan untuk bermain di primary, ya kan? Jadi ini yang disebut salah satunya adalah diversifikasi income. Memang diversifikasi income sih bisa banyak bagi pemain secondary. Tetapi kali ini saya akan fokus bagaimana Anda pemain secondary bisa diversifikasi income ke primary. Ya kan? Nah, di sini saya bilang juga, siapa tahu jika bulan September sampai dengan Desember, closing secondary Anda macet. Tetapi siapa tahu Anda bisa closing primary. Nah, itu akhirnya closing primary bisa menjadi solusi buat Anda. Terus pertanyaannya, Pak, saya itu pemain secondary. Terus bagaimana ya cara saya bisa bermain primary, ya kan? Karena kan pemain primary sama secondary caranya berbeda, Pak, ya kan? Caranya berbeda. Nah, saya kalau disuruh seperti pemain primary, saya nggak ada waktu. Nah, maka dari itu nih, kita akan ngajari Anda bagaimana cara pemain secondary bermain primary. Oke, next. Yang pertama, marketing secondary tidak boleh memakai cara yang sama dengan pemain primary. Pemain primary biasanya masarkan primary bagaimana caranya? Wah, di lapangan. Saya tahu teman-teman di Rewet ini sangat luar biasa, Rewet Platinum ini. Jadi turun ke lapangan, bagi flyer, ya kan? Dari pagi sampai dengan sore. Pak, saya kalau pemain primary sanggup, Pak. Kalau kita Pak pemain secondary lagi jaga lapangan. Tiba-tiba ada telepon orang mulai properti secondary, kan susah Pak. Gimana caranya? Nah, maka dari itu di poin yang pertama saya bilang kepada Anda bahwa marketing secondary tidak boleh memakai cara yang sama dengan pemain primary. Kalau pemain primary dari pagi sampai sore di lapangan bagi flyer dan sebagainya, pemain secondary nggak bisa main gitu. Anda nggak punya waktu, ya kan? Karena Anda akan ditelepon orang untuk survei lokasi dan sebagainya atau survei secondary Anda. Nah, jadi akhirnya masuklah ke poin yang kedua. Pemain secondary bisa memakai cara memasarkan primary seperti layaknya bermain
secondary. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau yang di lapangan sebros dan sebagainya itu biarkan anak-anak primary. Teman-teman secondary pakai cara yang lain aja, ya kan? Caranya bagaimana? Ya kan? Jadi kalau saya nih jadi pemain secondary, pertama yang saya lakukan apa? Banyak sekarang developer pada waktu launching itu tidak cuma jual gambar. Mereka sudah ada show unit. Jadi show unit itu saya akan foto. Setelah itu fotonya saya akan masukkan ke portal properti. Dan kalau perlu saya akan beli highlight atau feature listing, ya kan? Saya akan seperti itu. Karena kita sudah pernah pakai itu dan itu dapat hasil kok, ya kan? Ada orang tanya, apalagi kalau yang difoto Anda adalah view unit, pasti bagus dan pasti banyak yang respon Anda pasti tinggi karena yang Anda foto pasti bagus. Nah, maka dari itu pemain secondary manfaatkan primary tersebut, masukkan di portal properti Anda. Kebanyakan teman-teman pemain secondary semua rata-rata pasti punya portal, ya kan? Nah, Pak, tapi kalau yang jual gambar bagaimana ya? Nah, mungkin dari developer itu sudah punya rumah existing, sudah punya yang klaster sebelumnya rumah sudah jadi. Nah, itu yang Anda butuh, ya kan? Masukkan di portal properti Anda, ya kan? Terus apalagi, Pak? Nah, cara kedua yang paling juga pemain secondary bisa main di primary adalah digital marketing. Digital marketing di sini saya bisa ngomong itu adalah social media advertising ya. Social media ads, Anda bisa memanfaatkan Facebook, Instagram, YouTube, ya kan. Terus kemudian sekarang yang terbaru TikTok, ya kan. Nah, Anda bisa pakai sosial media itu. Nah, karena kenapa? Saya mengamati dari proyek demi proyek. Ternyata marketing yang jualannya paling banyak di primary adalah saya sebut dengan digital marketer atau marketing yang menggunakan sosial media advertising dibandingkan yang konven, ya kan. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan ini. Jadi namanya digital marketing, Anda cuma perlu HP. Semuanya itu dikontrol dari HP, ya kan. Anda tinggal pasang ads sekarang, ya kan. Anda tinggal tunggu respon, ya kan. Terus kemudian respon datang, begitu respon datang Anda follow up, begitu Anda follow up, oh ya saya mau lihat hari apa, hari Kamis, hari Jumat, nah itu Anda datang. Sama tidak caranya seperti secondary? Sama, janjian dulu baru kita antarkan survei. Nah, itu adalah cara-cara secondary. Jadi Anda tidak perlu harus nunggu di lapangan dari pagi sampai malam. Anda bisa berdasarkan appointment. Karena orang secondary, senengannya Pak, saya kan orang secondary, kenapa kok saya milih secondary? Karena saya kan pagi harus ngantarkan anak sekolah, jemput. Terus kemudian ngantarkan les dan sebagainya. Nah itu, karena dengan main digital marketing, Anda bisa set waktu, bikin appointment dengan prospek Anda dengan waktu yang Anda bisa sepakati. Pak, kalau besok pagi bisa nggak diganti sorenya? Oh ya, saya bisa. Kalau misalnya contoh, waduh, nggak bisa pagi. Oh ya udah, nanti tinggal istri yang menggantikan tugas Anda, misalnya. Ya kan? Nah, itu bermain dengan digital market. Nah, jadi bagi Anda-Anda ini yang pemain secondary, coba belajar digital marketing. Ya kan? Terus kemudian, Pak, saya rodok gaptek. Caranya bagaimana? Database kita. Ya kan? Jadi kita memanfaatkan database yang kita punya, ya kan? Loh Pak, tapi klien saya kan biasanya beli properti investasi yang harganya propertinya 3M. Sedangkan primary yang ada kadang harganya 300, 500. Nah, gimana cara saya menjual kepada mereka? Jangan kehabisan akal. Yang pertama, kita harus bagaimana nih caranya harga 300 sampai 500 juta bisa jadi properti investasi. Kalau kita bisa membuat ini seperti properti investasi, maka mereka dahsyat. Tidak cuma closing satu, bisa-bisa ngajak teman-temannya closing sekaligus bisa 10. Saya pernah tuh waktu itu nawarkan, karena saya waktu itu beli sendiri produk Jaya Land ya, karena saya untung. Saya ngomong sama teman saya, you beli ini nih properti di sini, biasanya beli dulu sekian, terus kemudian sekarang harganya sekian. Nah akhirnya begitu dia ini, akhirnya next project waktu itu dia bilang, ya sudah, saya sendiri mau beli 2. Ini saya ngajak teman-teman saya sekian. Jadi akhirnya closingnya waktu itu dari investor itu 10 unit sekaligus. Nah itu bisa terjadi. Jadi buatlah properti Anda ini, properti primary yang Anda pasarkan, menjadi properti investasi. Atau misalnya, Pak,
ini kan ada properti harga 300 jutaan nih Pak. Saya tahu Bapak kan punya pabrik tuh, pabriknya karyawannya 1.000 orang Pak. Boleh enggak ya Pak ya, saya presentasi di tempat Bapak. Nah, ini juga sebuah cara memanfaatkan database. Nah, itu adalah cara-cara secondary. Pemain secondary memasarkan yang namanya primary. Nah, yang terakhir juga, ini dahsyat juga nih, yang mau masang Google Ads, ya kan? Jadi kan banyak orang itu kadang cari properti, itu melalui Google, cari rumah dijual Sidoarjo, cari rumah harga 300 juta, itu di Google. Nah, Anda bisa, ya kan? Dan saya tahu ada beberapa orang yang memang bermain di Google Ads, itu juga dapat closing, ya kan? Terutama nih contoh, kapan hari saya tahu tuh ada musimnya ini ya, produk Citraland. Waktu itu Northwest sekali jual waktu itu luar biasa, bisa 1.000 unit. Dan saya tahu ada marketing yang memang bisa closing 10 unit sampai lebih. Itu mereka memanfaatkan yang namanya Google Ads, ya kan? Jadi mereka taruh, karena kan kadang orang kan begitu dengar gaungnya Northwest, mereka akan Google juga nih, cari rumah apa properti Northwest Citraland. Nah, begitu mereka cari, muncullah Google Ads si marketing tersebut, dan akhirnya begitu diklik, ya kan, akhirnya beli. Nah, ini adalah cara-cara pemain secondary memasarkan primary. Oke? Nah, jadi bagi teman-teman nih, tadi kan saya bilang pemain secondary. Nah, sekarang saya bilang kepada marketing primary nih, bagaimana Anda bisa mempunyai income stabil dengan cara dua, diversifikasi income atau diversifikasi cara pemasaran. Oke, bagaimana? Kita coba lihat. Next. Nah, jadi yang pertama adalah diversifikasi cara pemasaran bagi marketing primary. Oke, next. Jadi 95% marketing primary mengandalkan closing itu dari jaga lokasi atau offline marketing, sebros, ya kan? Apakah salah dengan itu? Tidak salah sih, ya kan? Tetapi Anda akan jauh lebih efektif dan income Anda bisa lebih stabil kalau Anda memanfaatkan yang namanya digital marketing juga, ya kan? Karena kapan hari pada waktu kita sempat mengadakan talk show dengan Pak Nanda, terbukti Anda satu hari dengan sebros, paling kekuatan Anda bisa 50-100 per orang per hari, sebros. Tetapi dengan digital marketing, satu hari Anda bisa menjangkau orang yang melihat advertising Anda itu ribuan jumlah. Jadi kekuatannya bisa 10-20 bahkan 100 kali lipat dibandingkan cara offline atau konvensional. Nah, jadi kalau Anda hanya mengandalkan cara lama, konvensional marketing, maka Anda tidak bisa lebih daripada yang sudah Anda hasilkan. Jadi namanya ini upgrade ilmu, upgrade skill. Pak, saya dengan offline marketing setiap kali project bisa closing 1-2 unit, Pak. Oh, bagus. Tapi pertanyaan saya, mau enggak Anda satu project bisa closing 5 unit atau 10 unit? Saya percaya pasti Anda ngomong mau kan? Nah, tetapi kan Anda nih dengan offline Anda bisa closing 1-2 unit nih per project. Nah, kalau Anda pengen closing 10 unit, artinya kan ada 8 unit gap yang Anda harus tutup. Nutupnya dari mana? Anda harus cari cara yang lain. Tidak cuma jaga lokasi atau offline marketing aja, ya kan? Next. Nah, jadi ini adalah saatnya bagi Anda untuk diversifikasi cara pemasaran Anda ke digital marketing, ya kan? Seperti portal properti, Pak, portal properti itu kan untuk orang secondary loh. Kenapa orang primary nggak boleh main portal properti? Ya kan, main aja. Ya kan, portal properti juga bisa mendatangkan income kok. Kapan hari saya juga pernah ada marketing, ya kan. Tiba-tiba kita waktu itu pegang project gudang ya. Anak ini bisa closing lumayan nih, ada kira-kira 3 unit, 5 unit, padahal harga gudangnya itu minim 2M. Saya tanya pada waktu itu, you closing dari mana? Ternyata closing dari portal properti, ya kan? Nah, jadi bagi teman-teman primary, nggak ada salahnya juga Anda buka portal properti, join portal properti, ya kan? Kalau perlu pasang aja feature listing ataupun highlight di sini apabila proyek itu bagus dan lagi launching, ya kan. Terus kalau Anda punya skill lebih baik lagi, pakailah Google Ads, ya kan. Google Ads ini memang tidak mudah, ya kan, tapi juga tidak mahal harusnya, ya kan. Tetapi bagi orang yang nggak terbiasa ya agak susah. Makanya saya bilang ya udah yang gampang dulu dah, portal properti. Terus yang berikutnya yang gampang juga sosial media, ya kan. Sosial media Anda belajar karena kan BLT Anda besar tuh, ya kan, satu closing bisa dapat belasan juta. Spend sedikit lah, dari 10 juta
spend 10%, 1 juta untuk bisa closing melalui digital marketing. Ya kan? Lagi pula main digital marketing itu nggak peluang besar kok. Anda hanya perlu paling puluhan ribu per hari selama 1 bulan katakanlah. Jadi mungkin dengan uang 500.000 aja nih, Anda bisa dapat closingan. Maka dari itu bagi teman-teman nih, saya promo terus nih. Bagi teman-teman yang memang mau belajar social media ads atau mau belajar portal properti, daftarkan segera ke Rega. Nanti kita akan membuka kelas khusus bagi Anda yang ingin belajar. Ya, oke, next. Nah, tadi kan bagi pemain primary kan diversifikasi cara pemasaran. Nah, ada juga sekarang itu diversifikasi income bagi marketing properti. Caranya bagaimana? Oke, next. Marketing primary bisa mulai belajar secondary. Pak, secondary itu angel. Ya, semuanya susah sih kalau kita nggak pernah mau belajar, ya kan? Semuanya susah kalau kita nggak pernah mau belajar. Jadi saya sarankan nih bagi pemain primary, apabila mau belajar secondary, belajarlah dari trade area primary yang Anda sedang main atau kuasai. Pak, saya biasanya kalau primary, saya ngambil itu Sidoarjo. Saya jaga semua project yang ada di Sidoarjo. Nah, kapan hari juga kita ada teman yang sharing, ya kan? Caranya unik, ya kan? Main secondary, tetapi primary, rasa primary. Jadi bagaimana caranya? Misal nih, saya ini kan sekarang lagi launching ini, contoh ngambil Jayaland lah, Surya Breeze, ya kan? Nah, Surya Breeze itu kan sudah ada yang jadi Surya Breeze yang sebelumnya kan, Surya Breeze 1, 2 itu kan sudah ada. Nah, jadi kan misalnya nih jaga lokasi mulai jam 9, datang lebih awal dah, datang jam 8. Apa yang dilakukan? Jam 8 muter dulu tuh di Surya Breeze 1, Surya Breeze 2, pasti kan ada properti yang dijual. Kita foto, kita telepon, terus kemudian kalau bisa pasang spanduk. Misalnya nih, Anda di Surya Breeze 1, 2, Anda punya 10 spanduk. Bisa dapat keuntungan enggak dari situ? Oh bisa. Jadi gini, kok saya bilang bisa? Karena kebanyakan nih perilaku orang nih, saya misalnya user datang nih ke Surya Breeze. Pada waktu saya datang, saya mungkin datang sesuai undangan. Saya datang dulu nih ke Anda. Begitu sudah Anda jelaskan, yang saya lakukan masa langsung pulang? Enggak. Saya kan muter dulu Surya Breeze 1, Surya Breeze 2, ya kan? Nah, akhirnya akan melihat secondary di sana, ya kan? Atau misalnya kebalikan nih, orangnya sebelum datang ke Anda, dia muter dulu, telepon-telepon, ya kan? Tanya secondary-nya dulu. Nah, itu bisa juga terjadi. Jadi dari secondary itu Anda dapat respon, Anda bisa closingkan primary. Nah, jadi ini adalah cara bagi marketing primary itu mulai belajar secondary di trade area yang Anda main, ya kan? Jadi karena namanya secondary itu enak juga kok. Karena secondary itu begitu closing komisi cepat cair karena sudah ada sertifikat, rumah juga sudah jadi nggak ada inden, jadi cepat. Belajarlah dari situ, ya kan? Dan bayangkan nih, misalnya saya nih, trade area saya Sidoarjo, daerah Gedangan misalnya. Semua project saya jaga, semua project ada banner saya. Jadi misalnya nih, saya ada banner di daerah, let's say di daerah Taman Pondok Jati, contoh, ya kan? Saya kan dapat respon terus tuh. Nah, respon tersebut saya bisa closingkan ke proyek-proyek primary yang lain nggak di daerah Sidoarjo? Jawabannya bisa. Nah, itu adalah keuntungan apabila teman-teman primary itu main secondary. Oke, next. Nah, oke. Balik lagi ke tadi, bentar, Pak. Tapi saya main secondary itu nggak bisa nilpun, Pak. Lek nilpun itu dredeg, Pak. Oke, next. Ya. Kalau nilpun itu saya dredeg, Pak. Jadi bagaimana, Pak, caranya, Pak? Nah, jadi bagi teman-teman nih, sekali lagi nih, yang pengen belajar caranya prospecting listing, bagaimana cara menelpon vendor, bagaimana cara menelpon tanpa perantara, nanti tolong daftar ke Me. Nanti kita akan buka kelas khusus bagi Anda bagaimana cara telepon listing. Jadi bagi Anda nih yang nggak tahu cara telepon, nanti daftar ke Me. Nanti kita akan bikin kelas bagaimana caranya menelpon vendor. Oke, karena memang skill yang terpenting bagi pemain primary atau pemain secondary, Anda harus bisa listing. Anda harus bisa mahir di telepon. Dan percaya atau tidak percaya, sebetulnya teman-teman primary, cara ngasah kemampuan di telepon itu paling baik kalau Anda belajar dari secondary. Karena secondary isinya itu telepon, ya kan? Isinya telepon. Jadi kalau teman-teman pengen mahir, pemain primary pengen mahir secondary atau pengen mahir di telepon, belajar dari second. Oke. Jadi summary-nya. Jadi penting sekali bagi kita untuk membuat income kita tidak seperti roller coaster. Hidup stabil itu juga lebih enak kok.
Karena dengan hidup yang stabil, artinya Anda terhindar dari penyakit darah tinggi, terus kemudian penyakit ya istilahnya penyakit-penyakit yang disebabkan karena stres, ya kan? Maka dari itu penting bagi Anda bagaimana Anda punya cara membuat income Anda lebih baik. Caranya ya bagaimana? Ya diversifikasi income, ya kan? Nah, juga saya bilang begini, saya melihat itu banyak marketing. Pada waktu pertama kali dia join properti, dia belajar bagaimana cara closing properti. Begitu dia sudah tahu caranya closing, cara tersebut dipakai terus selama bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun dipakai terus tanpa ada upgrade. Nah, jadi penting sekali bagi kita semua untuk bisa mengupgrade skill, mengupgrade cara, mengupgrade bisnis kita dari waktu demi waktu. Jangan kungfunya tahun pertama Anda gabung dengan 10 tahun Anda sudah gabung, kungfunya sama. Ya artinya kalau kungfu Anda sama di tahun pertama dan tahun 10, income Anda sama enggak? Ya sama jawabannya. Mau income beda? Ya caranya Anda harus belajar lah, upgrade ilmu-ilmu yang baru. Oke?